Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri. Kita mulai ibadah tutup tahun pada malam hari ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18 bait yang pertama. Marilah dengan penuh rendahan hati kita mengakui bahwa pertolongan kita itu adalah dari Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yaitu Allah yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya dan yang tetap setia menggenapi janjinya kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-9 dan juga yang ke-14 akan kita baca bersama-sama sebagai ayat pembuka untuk mengawali ibadah pada malam hari ini, yang berbunyi demikian. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Mari kita puji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 1 baitnya yang pertama. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kami bersyukur kepadamu karena anak-anakmu kembali kau kumpulkan untuk beribadah dan memuji namamu. Bapa di surga, kami juga bersyukur kepadamu ya Tuhan atas hari ini yang telah kami lalui. Sejak kami pagi bangun tidur hingga pada malam hari ini kami boleh beribadah kembali. Bapa di surga,
Kami mohon penyertaan-Mu ya Tuhan di dalam kami beribadah malam hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu yang membimbing kami, menyertai kami, sehingga ibadah ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Dan kami juga mohon penyertaan-Mu bagi jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah ibadah online. Kiranya mereka tetap bersemangat dan dapat mengikuti ibadah dengan penuh syukur dan sukacita. Bapa di surga, kami hanya berharap kepadamu dan berpasrah kepadamu dan menyerahkan semua ibadah dari awal hingga akhir ini hanya di dalam namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita puji nama Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 363, baitnya yang pertama. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memanjatkan segala permohonan kita hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami bersyukur kepadamu karena anak-anakmu pada malam hari ini boleh berkumpul dan boleh memohon hanya kepadamu saja. Kami berharap kepadamu ya Tuhan dan memohon untuk gerejamu yang sebentar lagi memasuki tahun 2021, pastinya memiliki program dan rencana kerja selama setahun. Nantinya ya Tuhan, di program ke 2021 nantinya, apa yang akan disusun dan direncanakan boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dan untuk majelis yang nantinya rapat dan mengadakan pertemuan untuk membahas semua program gereja, kiranya Kau beri kesehatan, Kau beri kekuatan dan keyakinan serta sukacita di dalam pelayanan untuk nama-Mu. Bapa di surga, kami juga rindu untuk memiliki seorang pendeta ataupun gembala bagi kami semua. Namun rencana-Mu lah yang boleh terjadi. Kami boleh berharap, kami boleh menanti-nantikan janji-Mu itu, namun rencana-Mu, waktu-Mu yang indah pasti akan terjadi. Dan kami yakin itu ya Tuhan, semua akan terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk semua jemaat GKJTU Immanuel ini, dari segala usia, apapun yang mereka rasakan, apapun yang mereka alami, baik mereka yang sedang sakit ataupun di dalam masa penyembuhan, baik mereka yang sedang bersekolah, berstudi, ataupun mereka yang sedang mencari pekerjaan, baik saudara-saudara kami yang saat ini sedang mencari pasangan hidup. Di tahun 2020 ini segala sesuatu serba sulit ya Tuhan dan tampak susah. Namun kami yakin dengan penyertaan-Mu nantinya di tahun 2021 itu semua boleh terjadi atas kehendak-Mu dan sukacita dapat kami lalui. Bapa di surga, jemaat-Mu yang ada di sini boleh memohon kepadamu, bagi yang sakit boleh Kau sembuhkan, bagi yang sekolah secara online tetap bersekolah dengan semangat, bagi yang mencari pekerjaan tidak putus asa,
dan Kau beri pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dan bagi yang mencari pasangan hidup, boleh Kau temukan dan boleh Kau persatukan, dan tulang rusuknya dapat bertemu menjadi satu. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang selama hampir setahun ini sedang dilanda virus corona, tidak hanya bagi bangsa kami namun di seluruh dunia. Kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami, baik dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Berkati mereka ya Tuhan, karena kami yakin pemimpin yang ada adalah wakil dari Engkau, yang mengatur segala ketertiban, keamanan, kesejahteraan. Kiranya kami boleh mengikuti segala apa yang mereka perintahkan. Dan sebagai warga yang baik, kami dapat mematuhi, terlebih di masa pandemi ini, kami dengan tertib mengikuti protokol yang dianjurkan oleh pemerintah. Bapa di surga, kiranya pandemi yang ada di dunia ini, terlebih bagi bangsa kami ini, kami tidak tahu kapan akan berakhir, namun kami yakin segala sesuatunya pasti indah. Bapa di surga, inilah segala permohonan kami yang kami haturkan hanya di dalam nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Allah, tiba saatnya kita akan menghaturkan segala persembahan kita. Dan sebagai landasan di dalam kita menghaturkan persembahan, terambil dari Roma 12 ayatnya yang pertama. Roma 12 ayatnya yang pertama berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Marilah kita puji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 439 sambil kita memberikan persembahan. Bapak Ibu dimohon berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu dan berterima kasih kepadamu. Pada kesempatan malam hari ini kami boleh memberikan apa yang menjadi sukacita kami pada malam hari ini, meskipun itu masih kecil dari segala berkat yang kami terima darimu. Berkat-Mu sungguh luar biasa. Namun inilah bentuk sukacita kami, bentuk syukur kami, karena kasih-Mu yang selalu memelihara kami. Bapa di surga, kiranya persembahan ini dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk perluasan gereja-Mu di dunia ini. Tuhan Yesus, kami juga mohon berkat-Mu untuk majelis yang mengelola keuangan ini. Kiranya Kau beri kesehatan, Kau beri kebijaksanaan dan hikmat,
sehingga di dalam mengelola keuangan ini, persembahan ini dapat digunakan dengan semestinya demi kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes 1. Yohanes 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Begini bunyi firman Tuhan. Namun sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena pada malam hari ini kami kembali Kau kumpulkan dan kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya pada malam hari ini firman-Mu yang akan kami dengar dan kami baca bersama-sama dapat menjadi kekuatan, dapat menjadi petunjuk dan pegangan bagi hidup kami. Tuhan Yesus, berkati pula hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat tersampaikan dengan benar, sehingga semua yang mendengar dapat terberkati oleh karena firman-Mu. Bapa di surga, berfirmanlah, kami mendengarkan. Amin. Begini bunyi firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijanjikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenal Dia. Ia datang kepada pemilik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah firman Tuhan. Shalom. Selamat malam dan apa kabar? Puji Tuhan, semua baik-baik saja. Dan saya yakin kita semua dalam keadaan yang sehat, penuh semangat. Terlebih pada malam hari ini kita patut bersyukur Bapak Ibu. Malam ini adalah malam terakhir di tahun 2020. Secara hitungan jam, beberapa jam lagi kita akan memasuki tahun baru, yaitu tahun 2021. Tentunya banyak kenangan,
di tahun 2020. Dari awal tahun 2020 Januari sampai hingga malam hari ini, semua orang pasti mengalami sesuatu, baik itu sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menyedihkan, menggembirakan, sukacita, apapun itu, semua orang pasti mengalami selama kurun 1 tahun ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kurang hampir setahun ini Bapak Ibu, di tahun 2020, kita tidak hanya jemaat di sini, namun juga secara nasional, secara Indonesia dan juga seluruh dunia sedang prihatin. Kita mengalami pandemi corona. Dampak corona begitu dahsyat. Banyak saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan atau kurangnya penghasilan karena pekerjaannya di rolling separuh-separuh. Bahkan ada yang di PHK. Untuk begini susah, untuk begitu susah. Dan kita semua menyadari pandemi ini kapan berakhir kita tidak tahu. Kita seperti di suasana yang gelap, kita tidak tahu kapan berakhir. Kita melihat ke depan juga masih samar. Kita melakukan ini, kita juga was-was. Semua serba susah, semua serba sulit. Ibarat kita berada di kegelapan. Bapak Ibu pernah mengalami yang namanya mati lampu. Apalagi mati lampu posisi malam hari. Untuk ngapa-ngapain pasti susah Bapak Ibu. Kita tidak bisa melihat depan kita. Kita tidak bisa melihat di sekitar kita ada apa. Dan pastinya kita akan cepat-cepat mencari penerangan, baik itu korek, lilin, atau senter HP, atau lampu emergensi, apapun itu. Kita akan mencari penerangan ketika kita berada di kegelapan. Begitu pentingnya cahaya, begitu pentingnya suatu penerangan ketika kita berada di kegelapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di masa pandemi ini kita seolah-olah di dalam kegelapan. Kita tidak bisa melakukan semuanya dengan pasti. Namun Bapak Ibu, kita ini anak terang. Dan apa yang sudah kita lakukan, kalau kita ini anak terang, apakah terang kita tetap bersinar, atau malah terang kita menjadi redup? Bangsa Israel selama dalam perjalanannya Bapak Ibu, dari masa perjanjian baru hingga masa Yesus hadir, bangsa Israel terus berada di dalam kegelapan. Kegelapan bangsa Israel tidak sama halnya dengan tidak ada cahaya matahari. Bukan seperti itu. Kegelapan yang dilakukan bangsa Israel, yang dilalui, yang dirasakan adalah kegelapan karena dosa. Dosa telah membuat bangsa Israel menjadi buta. Tidak bisa melihat mana yang benar, mana yang baik. Tidak bisa melihat kasih Allah yang sudah memelihara selama perjalanannya. Namun mereka dibutakan oleh dosa, oleh keinginan daging. Pikiran mereka telah dibutakan. Hati mereka sudah dipenuhi oleh dosa, sehingga mereka terus berada di dalam kegelapan. Bahkan bangsa Israel mengalami yang namanya pembuangan di Babel. Itu karena dosa-dosa yang telah dilakukan bangsa Israel. Namun begitu Bapak Ibu, Allah yang penuh kasih, karena kasihnya yang begitu besar, tidak akan membiarkan umatnya terus berada di dalam kegelapan. Karena dari awal penciptaan manusia, rancangan Allah kepada manusia adalah damai sejahtera dan keselamatan.
Dan itu akan terus dibuktikan Allah sampai selama-lamanya. Allah tidak akan membiarkan manusia, umatnya terus berada di dalam dosa. Apa yang Allah lakukan Bapak Ibu? Di dalam firman tadi jelas dikatakan ada 3 hal yang dapat kita pelajari dan dapat kita renungkan. Bahwa Allah tidak selamanya membiarkan umatnya terus berada di dalam kegelapan. Hal yang pertama adalah Allah mengutus saksi, yaitu Yohanes Pembaptis, untuk menjadi saksi atas terang yang akan datang. Maksudnya apa Bapak Ibu? Yohanes diutus sebagai jalan pembuka bahwa nantinya akan ada terang yang sesungguhnya yang akan menerangi bangsa Israel, yang akan memberikan pengharapan, yang akan menyelamatkan bangsa Israel dari dosa-dosa, bahkan memberi kehidupan yang kekal. Di dalam firman tadi jelas dikatakan bahwa Yohanes dengan tegas mengatakan bahwa dia itu bukan terang yang sesungguhnya. Terang yang sesungguhnya bukan dirinya. Akan ada yang datang, yaitu Yesus. Namun permulaannya Yohanes datang untuk menyiapkan basa Jawane, untuk ngilingke woro-woro. Iki lho meh ana sang penyelamat, ini loh sang juru selamat mau datang. Yohanes diutus. Yohanes sebagai saksi, dia tidak mau mengakui kalau dia itu terang. Dia mengakui bahwa dia itu hanya sebagai utusan. Ini menegaskan dan mengajarkan kepada bangsa Israel supaya apa? Supaya bangsa Israel tidak mudah mempercayai orang yang bukan terang. Karena bangsa Israel selama ini dengan mudahnya mengaku segala sesuatu yang dianggap hebat, yang dianggap wah sebagai sesembahannya, sebagai yang diagung-agungkan. Bahkan di dalam perjanjian lama seringkali bangsa Israel menyembah yang bukan Allah sesungguhnya. Berhala-berhala bangsa Israel sembah. Anak lembu yang ketika Musa naik ke gunung, mereka buat sebagai apa? Untuk disembah. Mereka menganggap itu hebat. Dan Yohanes tidak ingin itu terjadi. Yohanes hanya mengingatkan kalau terang sesungguhnya bukan dirinya. Seringkali Bapak Ibu, kita sebagai jemaat, kita sebagai orang Kristen masih banyak dijumpai kita mengagung-agungkan seorang hamba Allah. Kita menganggap seorang hamba Allah yang wah, dia hebat. Ketika dia mendoakan orang sakit langsung sembuh. Kita langsung wow. Kita menganggap hamba itu hebat tanpa kita menghiraukan firman dari Allah. Justru yang sebenarnya adalah firman dari Allah tersebut. Hamba Allah itu adalah hanya utusan, sama halnya dengan Yohanes. Dan kita harus belajar seperti itu. Utamakan Allah. Allah tidak membiarkan umatnya terus jatuh dalam dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, banyak contoh bila kita baca di internet ataupun berita-berita jemaat yang terlena dengan tokoh, dengan pemimpinnya. Mereka menganggap dia adalah sang penyelamat. Mereka menganggap dialah yang harus disembah, yang harus diikuti. Banyak mereka telah dibutakan, mereka jatuh di dalam kegelapan. Ada beberapa contoh akan hal-hal tersebut Bapak Ibu. Antara lain adalah bunuh diri secara massal. Itu dilakukan di luar negeri sana tahun 1978, di mana seorang pendeta karismatik mengajak jemaatnya untuk meminum racun. Dan ironisnya sepertiga dari mereka adalah anak-anak. Mereka telah dibutakan, mereka tidak tahu.
Mereka hanya menyembah yang dianggap hebat, padahal masih ada Allah yang lebih hebat. Kita sebagai jemaat yang cerdas, kita harus tahu siapa yang harus kita sembah. Inilah Allah yang mengutus Yohanes supaya kita diselamatkan, supaya kita tidak salah di dalam kita menyembah siapa yang harus kita sembah, siapa terang yang sesungguhnya. Ada juga membakar diri, itu tokohnya juga dari luar negeri. Bapak Ibu bisa buka di internet berita-berita tentang tersebut, banyak sekali. Banyak jemaat-jemaat yang mengikuti dan mereka patuh terhadap hamba-hamba Allah yang mereka segani, namun ternyata itu salah. Bapak Ibu yang dikasihi Allah, itulah hal yang pertama yang bisa kita renungkan, bahwa Allah tidak membiarkan umatnya terus berada di dalam dosa. Allah ingin mengajarkan, ini loh hal yang benar, siapa yang harus disembah, siapa terang yang sesungguhnya. Bukan hamba Allah, bukan pendeta, namun Allah itu sendiri yang harus kita sembah. Hal yang kedua adalah di dalam firman bisa kita renungkan, terang yang sesungguhnya sudah datang. Yesus sudah datang, Bapak Ibu. Di dalam firman tadi jelas dikatakan, dari firman yang adalah Allah akhirnya menjadi manusia. Jelas bahwa terang yang sesungguhnya itu adalah Yesus, karena Yesus adalah Allah itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, suatu kesalahan besar ketika kita mencari terang lain. Terang lain selain Tuhan Yesus itu adalah palsu. Karena segala sesuatu dijadikan oleh Allah itu sendiri. Segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan Yesus. Jadi ketika kita mencari terang lain, kita sama saja mencari terang yang adalah ciptaan Tuhan Yesus. Bukan kita mencari terang yang sesungguhnya, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Masih banyak di antara kita Bapak Ibu yang ketika kita memiliki masalah di dalam pribadi, ketika kita bekerja, atau ketika kita belajar, atau kita di dalam berkeluarga, kita mencari terang namun tidak terang yang sesungguhnya. Ketika kita ada masalah dalam pekerjaan, kita malah mencari terang di tempatnya Mbah Dukun. Itu bukan terang yang sesungguhnya, namun kita telah dibutakan oleh iblis. Kita menganggap bahwa Mbah Dukun itu adalah terang yang bisa menyelamatkan karirnya, yang bisa memberi pengharapan di dalam dia berkarya. Di dalam berkeluarga, ketika ada konflik antara suami istri, yang seharusnya kita mencari terang yang sesungguhnya, yaitu Yesus, namun kita malah mencari terang di luar. Suami mencari penerangan terhadap wanita lain, atau seorang istri mencari penerangan kepada lelaki lain. Ini terang, tapi terang-terang selingkuh, bukan menemukan terang yang sesungguhnya. Maka yang diperoleh adalah semakin gelap, gelap dan pekat. Bukan terang yang ditemukan, namun dia semakin terbawa di dalam kegelapan. Ketika kita berdagang, berwira swasta, ada saingan, ada kompetitor lain, kita merasa terancam, ada masalah. Kita tidak lari kepada Tuhan Yesus untuk memohon berkat dengan cara-cara yang benar. Namun masih banyak di antara kita yang justru lari mencari, istilahnya itu cekelan, mencari pesugihan. Kita tidak mencari terang yang sesungguhnya, padahal Alkitab sudah mengatakan sang terang sudah datang di dalam dunia itu.
Percuma kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus namun hanya sebatas percaya. Kalau kita tidak berakar, iblis dengan mudah akan menyeret kita, membawa ke dalam kegelapan, dan kita sulit untuk kembali. Namun karena kasih Allah terus menerus berusaha menyelamatkan manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang sudah mengenal Tuhan Yesus, jangan pernah kita salah jalan. Sang terang sudah ada di dalam dunia ini. Sang terang sudah kita ikuti, sudah kita percayai, dan sudah kita yakini. Buat apa kita mencari terang yang lain? Ketika hati kita gundah di dalam amarah, kita cari penerangan. Kita lari kepada Tuhan Yesus. Jangan lari ke dalam dunia, karena dunia ini tidak memberi terang. Justru dunia ini menjadi kegelapan. Itulah hal kedua yang Allah lakukan untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Hal yang ketiga adalah terang itu sudah ada dan tinggal di dalam kita. Jadi Bapak Ibu, berbahagialah kita, bersyukurlah kita, karena kita boleh disebut sebagai anak-anak terang. Tuhan yang selama hidup di dunia sebagai penerang yang sejati, sebagai jalan kebenaran dan hidup, yang sampai pada akhirnya rela untuk sengsara, wafat, dan bangkit dan naik ke surga, namun tetap ada di dalam dunia ini, tetap ada bersama kita melalui wujud Roh Kudus. Tuhan Yesus hadir dan semakin dekat kepada kita masing-masing. Jadi kita tidak perlu takut kepada dunia ini. Alkitab mengatakan roh yang ada pada diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Dan sebagai anak-anak terang, tentunya kita tidak boleh berdiam diri. Kita harus menjadi terang yang bisa dilihat oleh orang lain. Alkitab mengatakan, biarlah terangmu bercahaya dan dilihat orang banyak, supaya orang yang melihatnya memuliakan Bapamu di surga. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi, dan pastinya terlihat. Kita sebagai anak-anak terang harus bisa dilihat oleh semua orang. Terang yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus, sudah tinggal di dalam diri kita, dan kita juga wajib menjadi terang bagi banyak orang. Ada cerita ilustrasi seperti ini Bapak Ibu. Ada serombongan pemuda, yang namanya anak muda pasti banyak yang suka naik gunung. Ketika rombongan pemuda tersebut di dalam perjalanan naik gunung, dan hari mulai gelap, dan jalanan tidak terlihat sama sekali, pemuda tersebut yang serombongan tadi mengeluarkan senter sebagai penerang, baik senter HP maupun senter yang biasa. Dan ternyata Bapak Ibu, senter yang ada pada mereka tidak bisa digunakan, mati. Serombongan pemuda tadi, mereka cemas, mereka takut. Jangan-jangan di depan ada jurang atau ceglongan, nanti bisa tersandung, terperosok, dan jatuh. Pikiran mereka macam-macam. Ketika mereka di dalam kegelapan, mereka seakan-akan tidak memiliki harapan, tidak ada kepastian. Namun Bapak Ibu, ada satu pemuda yang ternyata senternya bisa nyala. Nah, singkat cerita, serombongan pemuda tadi dengan sukacita, mereka tidak takut lagi. Karena apa? Karena mereka bisa melihat jalan, meskipun hanya ada satu senter
yang bisa digunakan sebagai penunjuk jalan, sebagai arah. Oh, lewat sana. Oh, lewat sini. Awas, di situ ada jeglongan. Awas, di sana ada jurang. Nah, Bapak Ibu, dari cerita ilustrasi tadi kita bisa menangkap ternyata terang itu bermanfaat. Dengan terang yang meskipun hanya satu, tetapi bisa membuat semua orang menjadi tenang, membuat semua orang yang awalnya gelisah menjadi sukacita kembali, karena mereka tidak takut akan bahaya yang ada di depan, karena mereka bisa melihat. Oh, kita bisa melihat dengan jelas meskipun dengan senter. Awas, ada sesuatu yang tidak baik, jangan lewat situ. Kita pun demikian Bapak Ibu. Ketika kita memiliki terang, apalagi terang itu dari Tuhan Yesus sendiri, hendaknya terang itu bisa kita gunakan untuk membuat orang lain bahagia, untuk membuat orang lain terhibur, untuk membuat orang lain aman, untuk membuat orang lain kembali bersemangat dan kembali memiliki harapan, bahkan membuat orang lain kembali merasa terselamatkan. Tidak usah muluk-muluk. Kita sebagai anak terang, melalui perkataan-perkataan kita, melalui perbuatan-perbuatan kita, kita bisa tunjukkan bahwa Tuhan Yesus yang sudah tinggal di hati kita masing-masing sudah membimbing kita untuk menjadi lebih baik, dan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada istilah Jawa, urip iku urup. Secara umum bisa diartikan bahwa hidup itu harus bisa menghidupkan, hidup itu harus bisa menghidupi. Artinya apa? Hidup harus menjadi berkat bagi orang lain. Jangan pernah hidup untuk diri sendiri, karena Tuhan Yesus yang penuh kasih telah hadir di dunia ini tidak untuk dirinya sendiri, namun rela untuk semua, bahkan dengan penuh kasih rela menyelamatkan kita yang berdosa. Sebesar apapun dosa kita, Tuhan Yesus sudi untuk menyelamatkan kita. Apalagi kita Bapak Ibu, sebagai anak terang, kita punya tugas. Dimanapun kita berada, di dalam lingkungan pekerjaan, di dalam lingkungan studi, di dalam lingkungan kita bersosialisasi di masyarakat, jangan lupa bahwa kita itu adalah anak-anak terang. Ayo, yang kita sudah mengenal Tuhan Yesus, jangan pernah kendor. Terlebih di masa pandemi ini yang kita tidak tahu kapan berakhir. Sebagai anak-anak terang, kita harus bisa membuat saudara-saudara kita yang masih banyak, mereka yang hidupnya menyerah, putus asa, ayo kita buat mereka kembali bersemangat. Yang hidupnya jauh dari Tuhan, ayo kita ajak kembali kepada Tuhan, supaya hidup itu benar-benar urup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi jangan pernah takut, karena Allah yang penuh kasih sudah benar-benar memenuhi janjinya, yaitu rancangan damai sejahtera dan keselamatan. Untuk itu kita juga harus bisa menjadi berkat bagi sesama. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita ada kesempatan untuk kita bersaat teduh. Kita panjatkan doa-doa kita secara pribadi, dan nanti kita akan sambung dan kita lanjut dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami surgawi, demikianlah yang menjadi permohonan-permohonan kami, doa-doa kami pribadi lepas pribadi. Dan kami hendak menyempurnakan doa-doa kami ini dengan sebuah doa yang teramat sempurna,
seperti yang telah Tuhan Yesus sendiri ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari dengan penuh sukacita kita puji nama Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 426, baitnya yang pertama. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Marilah kita undur dari hadapan Allah dan dengan penuh sukacita kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus serta penyertaan dari kuasa Roh Kudus kiranya beserta kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, sebelum kita tutup ibadah pada malam hari ini, saya ingin menyampaikan, saya atas nama Majelis GKJTU Jemaat Immanuel mengucapkan selamat tahun baru 2021. Kiranya di tahun yang baru ini segala sesuatu yang kita harapkan dapat terwujud sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Mari kita puji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 400, baitnya yang pertama. Yeah.